Saya adalah seorang hasil daripada kebangunan rohani. Saya tidak suka menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi bapak, mak saya katakan keduanya yang mau pergi ke sekolah Injil. Tapi waktu mereka berkahwin, sudah anak, dia janji, kami akan beri satu anak kami kepada Tuhan untuk menjadi pekerja penuh masa. Waktu saya tamat form 5, saya pas. Saya ikut orang pergi ke Murud untuk mengadakan kebaktian dalam tahun 85. Balik dari sana, hati saya mempunyai persoalan yang besar. Apakah saya ini terus pergi sambung sekolah kerajaan ataupun bagaimana? Saya katakan begini, oke, karena ini awal pertengahan tahun depan saya akan ke sambung sekolah. Saya katakan kepada guru di Buduk Aru, bolehkah saya sebagai murid pendengar di sekolah untuk 5 tahun ini, 5 bulan ini? Mereka katakan boleh. Saya pergi ke sekolah di Buduk Aru untuk sebagai audit saja, dengar saja. Tapi kalau mereka exam, saya pun exam 100 juga. Mereka saya membuat saya semangat pergi sekolah. Habis tahun, lalu saya katakan, kemana ini? Saya tahu Tuhan mulai berbicara kepada saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi hati saya memang tidak mau untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu saya pergi, mak dan bapak saya kecewa. Mereka tidak mengantar saya dengan senang hati ke sekolah. Mereka tidak memberi seringgit pun untuk saya pergi ke sekolah. Tapi 6 bulan sesudah itu, waktu mereka balik ke Baklalan, karena kami pada masa itu tinggal di Siang. Sampai di rumah kami biasa membuat home fellowship sebagai keluarga. Waktu itu saya membawa kami dengan firman Tuhan. Pada malam itu Tuhan berbicara kepada keduanya dan keduanya minta maaf kepada Tuhan. Karena mereka berjanji untuk pergi ke sekolah Injil. Karena ada anak mereka tidak jadi. Oleh karena itu keduanya berjanji untuk memberi seseorang anak perempuan. Tapi bukan anak perempuan yang dipanggil. Saya yang dipanggil oleh Tuhan. "50 tahun adalah sejarah. Apa gunanya kita melihat sejarah yang kita berbangga dengan sejarah kalau kita tidak maju ke depan dengan sama seperti sejarah yang dialami orang pada masa dulu. Itu menjadi sejarah kalau kita tidak akan mempertahankan ataupun lebih baik daripada sejarah pengalaman pekerjaan Tuhan di Baklalan. Dalam ucapan saya katakan begini pada malam pertama. Sejarah itu penting. Memperingatkan kita bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang indah dengan nenek moyang kita. Dan saya katakan, Tuhan mau supaya kita menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita, kepada generasi kita sekarang ini, dan juga kepada generasi penerus. Yang kedua, saya katakan 50 tahun ini masa kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita seperti datuk nenek kita yang mengalami perubahan pada kebangunan rohani ataupun tidak? Kalau ya, puji Tuhan. Kalau tidak, kita harus berusaha, berdoa. Dan kalau kita melihat khotbah-khotbah, pembicara-pembicara selama ini, apa yang mereka katakan? Mesti ada orang yang membayar untuk kita
mau seperti Tuhan melawat orang tua kita. Kita mempunyai satu azam supaya kita mau mengorbankan diri kita untuk menjadikan kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah kita. Banyak orang datang kepada saya, mereka katakan, oh kita membuatkan kebaktian yang besar-besar dan kita panggil pengkhotbah yang dadadadadadat. Saya katakan, kebangunan rohani itu tidak seperti itu. Bukan hanya berteriak dengan jutaan orang. Tapi dia mulai daripada hati kita yang berkorban untuk pelayanan Tuhan. Pak Agung kita dengar malam begini dia pergi untuk berdoa di hutan. Banyak orang kita berkorban sehingga terjadi kebangunan rohani 73 dengan kita. Orang Bario berkorban datang di sini untuk mencetuskan kebangunan rohani 73. Dan kalau kita lihat ini, memerlukan satu pandangan yang baru kepada masa depan kebangunan rohani. Jangan kita bangga pengalaman rohani ini pada 50 tahun yang lalu dan kita berbangga dengan hal itu, tapi sebenarnya kita tidak berubah. Satu kali saya duduk bersama mendiang Jeliman Rining. Dia adalah penyelaras doa kita. Pukul 10 kami dua pergi minum di dapur pusat. Lalu kami berbincang dengan pelayanan Tuhan. Lalu satu perkataan yang saya katakan dengan dia, Pastor Jeliman, kamu pergi ke dalam sana, ke dalam pelayanan. Ingat ini, jangan sekali-kali membuat orang kita bangga karena Tuhan melawati kita pada 73, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita sekarang. Itu hanya sejarah. Kasih tahu orang kita jangan bangga dengan perkara lawatan yang lalu itu. Yang penting dia sekarang ini. Waktu saya cakap begitu, telepon dia bunyi. Telepon dia bunyi dan ada orang call dia. Berhenti cakap. Lalu dia katakan, halo. Betul yang kamu dua cakap itu. Betul, jangan bangga dengan pelayanan pujian Tuhan yang seperti itu. Tetapi kamu tidak berubah. Kamu tidak membawa kamu generasi baru ini kepada Tuhan. Orang yang jauh dari bakalan call kami dua, sementara kami dua cakap itu mengatakan, jangan bangga dengan yang 73 itu hanya sejarah. Oleh karena itu, Dr. Wayung mengatakan tadi, perlu ada pengorbanan dari generasi kita sekarang. Perlu ada pengorbanan daripada setiap diri kita. Itu sebab saya membawa tema khotbah saya pada hari ini. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kalau kita tidak menderita, tidak ada pengorbanan, jangan mengharapkan yang lebih besar. Satu ketika saya di Budak Aru, minta maaf, I had to say something. Dulu saya terkenal dengan pendek khotbah. Tapi sekarang sesudah menjadi presiden, panjang khotbah saya. Kemarin pun orang bilang, jangan kau panjang khotbah. Ha? Waktu saya di Budak Aru, tahun terakhir saya di Budak Aru, saya melihat semua kebangunan rohani buat apa saja kita berkaitan dengan karunia-karunia roh ada di Buduk Nur, ada di Long Langai, ada di Long Rusu, ada di Buduk Bui dan semuanya sampai di sana. Tapi Buduk Aru tidak ada. Tidak saya lihat kebangunan rohani, tidak ada orang yang berkarunia lidah, tidak ada orang yang bernubuat, tidak ada apa-apa seperti orang kampung ini. Lalu tema pada masa itu, tema BEMSIB dulu. Berdoa dan membaca. Berdoa dan membaca. Kata guru, ambillah masa untuk berdoa. Ambillah baca untuk membaca firman Tuhan berulang-ulang kali. Oke.
Awal tahun saya buat satu menara saya di hutan. Menara untuk saya berdoa. Ada satu kayu besar, sudah itu saya buat dia tinggi begini. Dari tanah saya takut ular, waktu saya berdoa ada orang ganggu ke, sekurang-kurangnya jangan dia ganggu saya karena saya tinggi. Perkara doa saya adalah, Tuhan, inilah kami hamba Tuhan. Inilah kami bekal hamba Tuhan. Bagaimana kami dapat memimpin jemaat Tuhan kalau mereka mempunyai karunia-karunia itu, tapi kami sebagai hamba Tuhan tidak ada karunia nampak di tengah-tengah kami. Itu doa saya dari Januari sampai bulan 8. Bulan 8 mulai ada orang yang berbicara dalam bahasa karunia lidah. Pak Guru Aco katakan, walaupun dia berkarunia lidah, dalam Korintus katakan, kalau tidak ada orang yang menyalinkan bahasa itu tidak ada guna untuk kita. Dia hanya membangun dirinya sendiri. Kami berdoa 2 minggu. Tuhan angkat Agan Lian, seorang penan, menterjemah. Setiap kali Rigo berbicara dalam bahasa karunia lidah, Agan berbicara dalam bahasa Malaysia. Dan itu terus menerus. Kamu tahu, dari sanalah orang datang ke Buduk Aruk. Dari sanalah kamu lihat bangunan Buduk Aruk berubah. Bukan karena sekolahnya baik, bukan oleh karena pekerjaan mereka baik, karena kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah pelajar sehingga mereka dipanggil untuk pergi ke KL untuk melayani. Dari sanalah Tuhan membawa perubahan di Buduk Aruk. Dan sesudah itu kamu tahu berapa pelajar-pelajar yang pergi ke sana? Terlalu banyak. Dan kebanyakan mereka sekarang ini yang ada melayani sekarang, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi pada malam ini saya mau melihat ke depan bahwa semua kita inilah yang bertanggung jawab untuk memulakan kebangunan rohani sekali lagi secara besar-besaran di dalam dunia ini. Mari kita lihat Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca dia, kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Inilah firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan cara-Mu yang ajaib, sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Supaya kami mempunyai tanggung jawab untuk membawa terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kalau kita lihat cerita bahagia ini adalah satu tulisan besar kemungkinan sesudah mereka balik dari pembuangan ke Yehuda. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di sana mengatakan sukacita yang besar oleh karena pengalaman pemulihan. Waktu Allah memulihkan keadaan Sion, yang telah membawa mereka dalam pembuangan ke
tanah Kanaan, bukan tanah Kanaan lah, Yehuda. Dan kalau kita lihat di sini, mereka bersuka cita oleh karena pekerjaan besar, pengalaman pemulihan itu yang mereka alami. Kalau kita lihat di sini, ada dua akibat bagi orang yang kembali ke tanah Kanaan, tanah Yehuda. Yang pertama kalau kita lihat dalam ayat 2e. Waktu mereka balik, dikatakan di sana, mereka sangat bersuka cita. Dikatakan dalam ayat 2e, mulut mereka penuh dengan tertawa. Lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Oleh pengalaman itu luar daripada jangkauan mereka, sehingga mereka katakan seolah-olahnya sekarang waktu mereka diam di Yehuda, mereka seperti bermimpi. Karena apa yang mereka rasa sekarang ini adalah perkara yang mustahil, karena Tuhan sendirilah yang membawa mereka pulang ke negeri mereka. Bukan saja sukacita yang besar ini membuat mereka tertawa, membuat mereka bersorak-sorai, sehingga mereka merasa seolah-olahnya mereka mimpi. Kalau kita lihat sesudah itu, dikatakan pujian kepada Allah di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain berkata, ini berarti orang yang bukan Yahudi juga melihat apa yang Allah telah lakukan kepada umatnya. Di ayat 2c dia mengatakan, pujian kepada Allah di antara bangsa. Bangsa-bangsa berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Siapa yang mengenali Baklalan yang terpencil di antara kampung-kampung di Ulu Terusan? Kalau bukan oleh karena tangan Tuhan yang melakukan perkaramu yang besar di tengah-tengah kita. Bukan saja kita mengalami kebaikan itu pada tahun 73. Bahkan tahun 33 kita mulai mengalami kebaikan di sini. Bukan oleh karena siapa kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan yang melawat kita. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga membuat bukan hanya kita mengalami kebaikan Tuhan itu, mengenal Tuhan itu bekerja dengan kita. Bangsa-bangsa lain juga mengenal Baklalan oleh karena Tuhan telah melawat kita. Waktu Tuhan melakukan rencananya yang indah, pasti membawa impak yang besar. Bukan hanya bagi orang yang dia lawati, tapi orang lain melihat apa yang Allah lakukan kepada umatnya. Mereka tahu itu mustahil bagi mereka. Tapi oleh karena Tuhan Allah mereka, mereka dapat mengalami perkara yang seperti itu. Next slide please. Kalau kita lihat sejarah Lumbawang, saya minta maaf. Saya ulang lagi cerita guru pengiran, saya ulang lagi cerita Bishop Wahyung berkenaan dengan masa lampau kita sebagai orang yang percaya, yang sebelum kita mengenal Tuhan. Kalau kita lihat kata nenek saya dulu, Ibu Singa, selalu dia bercerita sebelum tidur. Satu daripada ceritanya dia katakan, oh cucu, kami dulu susah kami hidup, terlalu banyak pantang larang. Waktu kami menuai katanya, kalau kami dengar ada bunyi telau, kami terus berhenti, kami tinggalkan sawah itu sampai reput. Bukan saja itu, kalau kita lihat Drang Before Dawn dikatakan Lun Bawang mabuk 100 hari dalam 1 tahun. 100 hari dalam 1 tahun. Mereka tidak buat burak itu seperti yang biasa sekarang. Tapi mereka buat tajau, buat bambu, mereka hisap dari sana. Kata penulis yang seperti dikatakan oleh Wahyung. Datu peng di tanah. Bapak, mak peng di tanah. Semua ahli keluarga peng di tanah. Only the dog was sober, kata mereka.
Bukan saja itu, dikenal dengan tidak bersih. Lun bawang kata mereka, oh kalau dia ambil binatang, semuanya bagian binatang dimakan. Hanya tulang dengan kuku dia saja tidak dimakan. Semua kita makan bagian binatang-binatang. Rumah mereka katakan, kalau kamu jalan di sana, oh perlu kamu makan Panadol lah. Panadol dulu sebelum kamu makan berjalan di rumah panjang orang Lembawang. Kenapa? Kalau kamu berjalan di sana, anjing di sana, babi di bawah, tai yang baru-baru nampak di sana, cobweb menutup semua kawasan. Selain daripada itu, kata si James Deegan. James Deegan katakan begini, Lembawang berbeza daripada suku yang lain. Dia katakan begini, semua orang mayat-mayat suku-suku di Sarawak, biasanya mereka juga simpan di dalam tajau. Sudah dimasuk ke dalam tajau, mereka simpan dia di belakang rumah sana. Ataupun simpan di atas tunggul, supaya waktu dia kering nanti baru mereka turunkan dia. Dan baru mereka buat satu perayaan, hantar mereka pergi ke Lengutan. Tapi Lembawang tidak. Mereka membelahkan tajau itu di tengah-tengah dia, dan sesudah itu masukkan orang yang mati itu, dan ikat dia seperti ini, kata Mate Pembina dulu, ikat dia begini, dan buat semua dia punya rantai di sini. Rantai bane kayak bane. Kata James Deegan, orang lain buat mereka itu jauh dari rumah. Tapi Lembawang punya itu dia simpan dalam satu bilik di dalam rumah. Kalau di banyak air, bor lubang bawah itu tajau itu supaya air yang hijau itu turun ke tanah di sana. Tapi masih di dalam bilik rumah orang Lembawang. Ini kotor. Oleh karena itu mereka ini kotor. Kadar kesuburan orang Lembawang makin menurun. Pada tahun 1950 dikatakan oleh Bishop Wahyung dan juga guru pengiran. Mereka dijangkiti penyakit yang membahayakan mereka. Jumlah mereka pada masa itu sekurang-kurangnya 25.000. Dan sesudah penyakit itu berapa yang tinggal? Kira-kira 3.000 orang saja. Saya pergi interview di Pak Putih. Kata orang Pak Putih, kata Pastor Upai Baru, mendiang Upai Baru. Kamu tahu kami Pak Putih hanya 2 orang saja yang hidup. Semua yang lain mati. Oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Huayung, biarlah mereka mati. Mereka ini seperti kasut yang lama, tidak ada guna lagi. Sesudah itu kita ambil bangsa-bangsa lain dan simpan di kawasan orang Lembawang. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Waktu Tuan Sapu datang pertama melayani Lembawang, dia katakan begini. Lembawang adalah orang-orang pemalu. Susah kita mendekati mereka karena mereka malu. Kenapa? Dia katakan, kalau kita banding semua suku di Sarawak ini, dia katakan, oh pada masa itu Lembawang itulah yang tercorot, yang terbawah daripada suku-suku yang lain. Tidak ada pengharapan, tidak ada yang dapat merubahkan mereka. Tapi kalau kita lihat, sesudah menjadi orang Kristen, tahun 1933, mulai ada perubahan kepada Lembawang. Di Ulu Terusan ini, di Baklalan ini, ada mereka bertemu dengan orang di sebelah sana, Wilfinger. Waktu mereka berkhotbah, salah terjemahan, orang yang terjemah bilang, oh Tuhan angkat rumah kita pergi ke surga nanti. Karena itu janganlah kita kerja, kita tunggu Tuhan angkat kita punya rumah ke surga. Wilfinger saya pikir dia tidak khotbah begitu.
penterjemah dia yang membuat dia salah. Kalau di terusan laut, kalau kita lihat di terusan laut, mereka mendengar bahwa ada pendeta di Spanga. Dari terusan, dari Long Tukon, mereka dayung sampan, turun ke sungai terusan, sampai ke muara terusan, dan terus ke laut, dan naik ke Limbang sampai di sungai Spranga. Berdayung siang dan malam. Hanya mau berjumpa dengan orang putih yang mengatakan ada ajaran yang baru. Oleh karena itu mereka katakan, pergilah ke terusan. Itu yang membuat hati mereka besar untuk melawan pemerintah, untuk datang. Mereka tidak ikut laluan ini, mereka ikut sebelah sana. Selain pada itu kalau kita lihat apabila Tuhan bekerja, perubahan yang drastik terjadi di antara orang Lembawang. Kuman sere dan mohon nucuk dah instantly. Mereka makan riba, mereka minum burak, semuanya mereka ubah secara mendadak. Waktu mereka terima Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Wahyung. Stanford yang pergi ke sana. Dan dia bukan hanya waktu mereka mabuk itu dia menulis tentang kemabukan Lembawang. Tapi waktu dia pergi pun dia melihat perubahan yang besar itu lalu dia rasa heran. Apa yang terjadi dengan orang ini? Lalu dia katakan kepada Tuan Sapu, dia katakan unbelievable, perubahan yang saya tidak dapat terima. Ataupun dia tidak, how to say it, unbelievable change. Ya, seperti karena dia melihat kemabukan mereka, tapi sekarang waktu dia pergi, jumpa dengan pendeta, dia melihat, kenapa ini orang berubah? Tapi dia tidak sampai di sana, dia katakan, dia mau coba. Di mana borak kamu? Oh, kami sudah berhenti minum borak. Di mana serai kamu? Oh, kami sudah berhenti minum serai. Dan awal pagi mereka mulai nyanyi pujian waktu tubuh pun pakai pukul 5. Tuan pengkelat kita mendengar uni nani tepun tau menani pekak sembayang. Sehingga Charles Vanderbroek mengatakan begini, apa yang kamu buat dengan orang ini? Membawa satu perubahan yang besar. Berapa tahun saja kamu mengubahkan Lun Bawang berbanding dengan kami 40 tahun. Kamu tahu kata pendeta Kerry Tolly dia katakan begini, kami sebagai scaffolding saja, yang membuat kerja itu Tuhan. Tuhanlah yang mengubah kita. Tuhanlah yang melawat kita. Waktu kita mengalami perayaan pada hari ini dan kita melihat, oh betapa bezanya kita sekarang ini, semuanya oleh karena Tuhan. Kalau kita mulai daripada ayat yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan begini, yaitu doa untuk pemulihan yang sepenuhnya terjadi. Doa untuk pemulihan yang sepenuhnya terjadi. Kalau kita lihat ayat 4. Kalau kita lihat di sini, mereka tertekan dan meminta Tuhan melakukan perkara yang lebih besar lagi. Mula itu mereka senang hati. Tapi waktu mereka sudah mendiam rumah mereka itu, mereka mulai gusar. Oleh kenapa? Masih ada masalah yang perlu diatasi sebagai umat Tuhan. Kalau kita lihat ayat 4 yang mengatakan begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulih batang air kering di tanah Negeb. Mereka berdoa meminta Tuhan, walaupun Tuhan telah membawa mereka balik ke tempat mereka. Tapi mereka mempunyai masalah yang besar. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan yang membawa mereka balik. Yang pernah melakukan perkara yang besar kepada umatnya. Dia katakan begini, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Ada satu sungai di tanah Negeb ini. Biasanya dia akan menjadi kering. Tapi kalau hujan
dia akan mengalir airnya dan kadang-kadang meluap daripada tebing dan rumput-rumput memberi makan kepada banyak rumput dan binatang. Kalau kita lihat di sini, mereka katakan, pulihkanlah kami keadaan kami seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Sekarang kami menjadi kering. Kami tahu engkau telah melakukan perkara-Mu yang besar. Tapi sekarang kami kering. Biarlah kami mengalami satu kebangunan rohani lagi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengalami kebaikan Tuhan itu sekali lagi dalam kehidupan kami. Kalau kita lihat di sini, biar yang kembali dibebaskan daripada tekanan. Orang yang masih tinggal di Babel supaya mengambil kesempatan untuk pulang ke Yehuda. Mereka tidak dapat mengatasi masalah. Kalau kita lihat BEM secara kasar. Kamu tahu tahun 33 mulai perubahan yang besar terjadi kepada kita. Tetapi mulai tahun 1950 mulai ada masalah. Mulai kita merasa jauh daripada Tuhan. Kalau kita lihat yang pertama, waktu penyakit yang membunuh banyak orang itu, kamu tahu, banyak kita pada masa itu sudah menjadi orang Kristen. Dan dikatakan banyak yang tinggal Tuhan, mereka mau mencari cara pengobatan dengan seperti adat-adat lama kita. Mereka tidak mau ikut Tuhan lagi, mereka cari bagaimana mereka dapat berubat dengan penyakit mereka ini. Pada tahun 1948, seperti yang dikatakan oleh Dr. Huayung, pembunuhan yang terjadi di Long Luping membuat orang Lembawang ingin meninggalkan Tuhan, ingin mau membalas dendam kepada suku Kelabit yang dekat dengan kita. Oleh karena itu kalau kita lihat di sana, mereka tinggalkan Tuhan, mau membalas dendam kepada suku Kelabit. Kata Tuan Sapu, the Lembawang was said to have become embittered, revengeful, and as a result lost their spiritual glow. Selain pada itu, kalau kita lihat di Baklalan dikatakan di sini, kita mulai meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya Ibu Libat Agung di dua pastor riung awak tinata dan netunge ngacu ku tao mulai ngecan Tuhan. Daik tang lepadan dikatakan di sana mereka mulai melawan pemimpin gereja. Apa yang di sini ini saya ambil cerita sejarah-sejarah BEM. Di Long Litong dikatakan di sana mereka menghalang untuk pembangunan gereja. Dan dikatakan mereka juga menghalang Taik Kelasih pergi ke sekolah Injil. Waktu itu juga kita lihat perang Korea. Harga getah naik. Orang terusan yang ada getah larang anak mereka pergi ke sekolah. Untuk menoreh getah. Mereka tertipu dengan harga getah yang tinggi. Oleh karena itu mulai Lembawang murtad daripada Tuhan. Apakah kita mengalami itu sekarang juga? Sesudah 73 itu, 50 tahun, apakah kita masih keapi-apian kita seperti dulukah? Ataupun kita sudah menurun? Kita mau seperti dulu. Kita mau supaya pekerjaan Tuhan itu akan kita alami dalam generasi kita. Itu sebab saya katakan tadi, kalau kita tidak berubah mencari Tuhan, ini hanya sebagai kenangan, ini sebagai sejarah. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, ini tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Dalam ayat yang ke-5 dan ke-6.
yaitu ketabahan untuk setia melakukan kebaikan. Dan dia ambil prinsip pertanian sambil menabur, dan sudah itu kita pasti akan menuai. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata menyatakan kesakitan. Air mata menyatakan kesukaran. Air mata menyatakan penderitaan terhadap pekerjaan. Tapi ingat ini, air mata tidak dapat menghalang kita untuk menabur. Sementara kita menangis, mencucur air mata, jangan berhenti menabur. Kita terus menabur sambil air mata kita mengalir. Tuhan berjanji kalau kita lihat di sini, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Dia katakan di sana, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang terjadi di Buduk Aru bukan saya yang berdoa supaya ada kebangunan rohani di sana. Rupa-rupanya waktu kebangunan rohani terjadi, baru saya tahu bahwa semua orang pergi ke depan mengatakan, oh selama 1 tahun ini saya berdoa di sana. Oh selama 1 tahun ini saya berdoa di sana. Dan berdoa di sana, berdoa di sana. Ada orang yang telah membayar kebangunan rohani itu. Ada orang yang berkorban. Inilah tanggung jawab kita. Sementara kita menangis, jangan berhenti menabur. Kalau kita menabur, kata dia, pasti kita akan menuai sorak-sorai. Bukan hanya kita mengalami seperti yang dialami oleh mereka pada 73. Tapi saya pikir Tuhan akan melakukan perkara yang besar daripada itu. Bukan hanya di Baklalan, bukan hanya di Sarawak. Kita mau supaya dia terjadi di seluruh dunia. Ini usaha kita. Saya tahu banyak gereja di Semenanjung, di mana-mana berdoa supaya ada kebangunan rohani. Sehingga mau mencari kaidah bagaimana membuat kebangunan rohani. Bukan dibuat oleh manusia. Tetapi Tuhan yang melawat dan mendengar orang yang telah membayar harga supaya pekerjaan Tuhan terlaksana. Tanggung jawab kita kalau kita lihat sejarah SIB. Minta maaf, setiap kali saya ambil sejarah SIB, tapi itu kenyataan di dalam sejarah kita. Kamu tahu kata Pak, who is the one who said it? 37 years they prayed for revival. But for me, I said it around 20 years because of the time is different lah. Kalau kita lihat di sini, 20 tahun orang BEM berdoa minta kebangunan rohani. Waktu peperangan tadi itu, waktu orang Kelabit membunuh itu, mereka dari sana berdoa dan mereka tulis report mereka kepada orang penaja-penaja. Mereka katakan, doalah supaya ada kebangunan rohani. Hanya kebangunan rohani saja yang dapat mengubahkan mereka ini. Mereka sudah murtad daripada Tuhan selama 20 tahun. Dan kalau kita lihat, kebangunan rohani mulai terjadi. Dan kalau kita lihat kebangunan rohani yang terjadi tahun 33 yang pertama, yang kedua itu terjadi pada tahun 52. Ini hanya di kalangan guru-guru dan pelajar di Lawas. Waktu anak Singa Acang, Pastor Singa Acang, nenad, lemas. Pada malam itu mereka berdoa, kuat berdoa. Dan terjadilah kebangunan rohani terjadi di antara guru sama guru, student sama guru, guru sama student. Ada kebangunan rohani. 52. Dan kalau kita lihat 71 lagi ada kebangunan rohani terjadi di sana. Di antara pelajar. Karena mereka mau balik kampung, tahun 1 tidak boleh khotbah.
Tapi kata mereka, kami mau balik kampung karena kami mau memberitakan Injil kepada orang kampung kami. Waktu mereka balik, banyak orang menjadi percaya oleh karena anak sekolah pergi balik memberitakan Injil di dalam kampung mereka. Ini satu kebangunan rohani juga yang saya rasa. 72. Kita membuat KKR. Itu KKR kita dulu. Sekolah pelayanan kita yang besar-besaran itu. Ada terjadi di Miri 3.000 orang yang datang. Di Long Atip 4.600. Di Long Temarub 5.000. Di Long Liam 200. Dan di Baryo itu di mana orang Lun Bawang dengan orang Baryo bersatu. Di sanalah kita minta maaf sampai sekarang ini kita berbaik dengan orang Kelabit. Kalau tidak ada kebangunan rohani, tidak mungkin itu terjadi. Seterusnya, mesti ada orang yang membayar. Kalau kita lihat Tuhan Yesus selalu menangis di dalam pelayanannya. Kalau kita lihat Paulus pun, juga Paulus lalu menangis, dia katakan begini, selama 3 tahun saya melayani di Efesus, semasa hari perpisahannya dengan orang Efesus, dia katakan begini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dan mencucur banyak air mata. Paulus kata kepada orang Korintus, aku menulis kepadamu dengan mencucurkan air mata. Mubalik BM mengatakan kepada orang kita, sebenarnya mereka mau pergi ke China, tapi Tuhan pimpin kita ke Borneo. Mereka mencucurkan air mata supaya ada kebangunan rohani terjadi di BM. Dan kalau kita lihat, terjadilah kebangunan di antara kita dalam gereja BM. Pertanyaan kita kepada kita semua sekarang, apa yang kita akan tangisi? Apa yang akan kita ratapi? Ini persoalan kita. Kalau kita mau mengalami satu kebangunan rohani yang besar, dia mulai dari pribadi kita yang berkorban untuk datang kepada Tuhan, membawa umat-umat, orang-orang yang percaya, bahkan orang yang tidak percaya, supaya mereka mengalami kebangunan rohani di dalam hati. Sebagai penutup, setiap pekerjaan Tuhan kepada umatnya membuat umatnya bersuka cita. Kita ada di sini memperingatkan kita bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah suku kita Lumbawang di Baklalan. Kita harus bersuka cita. Kita harus memuji Tuhan. Karena kita katakan semuanya dari Dia. Semuanya oleh Dia. Semuanya untuk Dia. Ini yang harus kita ingat. Namun pun begitu tidak ada jalan pendek untuk menghilangkan penderitaan. Kita harus berkorban. Datang kepada Tuhan. Sebagai pengantara umat kita kepada Tuhan. Sebagai pengantara umat kita yang tidak mengenal Tuhan. Waktu kita dicabar, melihat Tuhan lambat untuk menjawab doa kita. Jangan lelah. Kita mendorong diri kita sendiri. Dengan walaupun kita menangis, jangan membuat tangisan itu membuat kita berhenti untuk menabur. Sementara kita menabur, kita menangis, Tuhan janji. Kita akan menuai dengan sorak-sorai kalau kita setia menabur. Biarlah firman Tuhan yang sedikit ini menjadi peringatan untuk kita. Untuk menyegarkan kita akan tanggung jawab kita. Tanggung jawab itu diberikan Tuhan kepada kita untuk datang kepadanya. Mohon pertolongan Tuhan untuk terlibat sama di dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepada firman-Mu. Firman-Mu telah berbicara kepada kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus berbicara. Biarlah firman-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk menunaikan tanggung jawab kami, untuk berkorban dan datang kepada Tuhan, untuk menjadi pendoa. Supaya pelayanan Tuhan akan terus di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan akan menjadi satu nasihat, dorongan, semangat baru kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.